Halo Sobat IMC, balik lagi dengan saya Elda Priska. Dan kali ini kita punya salah satu expert di bidang obsgin atau kebidanan dan ginekologi. Kita bisa bahasa akrabnya ya. Kita ada Dokter Kondang, spesialis obsgin, obstetrik, and ginekologi. Hai dok. Oke, apa kabar? Baik. Apa kabar IMC people? Wede. Nah, dok, jadi gini, kita hari ini mau bahas satu topik yang saya rasa udah sangat dekat lah dengan perempuan-perempuan. Itu tentang pengangkatan rahim atau mungkin yang disebabkan pengangkatan rahim yang disebabkan oleh baik itu miom atau mungkin kanker rahim ya dok ya. Nah sebetulnya seberapa urgent sih dok tindakan angkat rahim itu bisa atau diindikasikan kepada seorang pasien atau perempuan yang sudah didiagnosa, yang udah pernah ke dokter dan ternyata dia tuh ada miom gitu dok di rahimnya. Jadi konsep pertama ya Dokter Elda, konsep pertama penanganan ginekologi yang perlu diingat adalah konservasi. Definisinya konservasi itu adalah mempertahankan semaksimal mungkin organ-organ yang masih berfungsi di dalam tubuh, yang masih bermanfaat di dalam tubuh. Konsep utamanya itu. Ya. Kalau ada massa atau tumor asing, dilihat dulu sifatnya. Dia jinak atau ganas. Kalau jinak, maka tindakan kita sangat konservatif. Misalnya ada seorang ibu dengan miom. Kita harus identifikasi dulu miomnya, lokasinya, kemudian jumlahnya, kemudian usia ibunya, terus kemudian juga apakah dia masih memerlukan fungsi rahimnya untuk reproduksi. Nah, itu harus kita pertimbangkan. Walaupun beliau tidak membutuhkan alat reproduksinya untuk reproduksi, misalnya pada usia-usia 35-40 tahun, even itu pun harus kita pertimbangkan untuk konservasi. Jadi tidak semua itu kita angkat rahim. Jadi tidak semua miom, tidak semua kista kita angkat rahim kecuali keganasan ya. Kalau keganasan pertimbangannya lain karena kan penyebaran atau apa. Nah, itu harus kita memang harus angkat total ya. Cuman kalau untuk yang jinak, terutama miom kan jinak. Terus kemudian kista sebagian jinak, ada sebagian besar juga jinak. Terus kemudian apalagi yang di situ ya? Cuman miom, kista, dan tumor lain ya, tumor padat ovarium mungkin yang jinak juga ada, tumor padat ovarium yang ganas juga ada. Nah itu pertimbangan usia, pertimbangan kebutuhan alat reproduksi harus kita pertimbangkan. Oke deh, jadi memang konsep dasarnya tuh sebetulnya kalau dari dokter obsgin sendiri adalah konservatif ya, sebetulnya ya dok ya? Konservatif, kita lebih memilih konservatif, nggak asal ngangkat rahim. Oke, nah berarti Sobat IMC bisa lebih tenang deh kalau gitu ya dok ya? Ya, karena kan banyak juga ibu-ibu yang khawatir kalau rahimnya diangkat, terutama wah saya sudah nggak menstruasi lagi, terus kayak ada yang merasa kurang, terus kemudian mempengaruhi psikologisnya. Kalau mempengaruhi psikologisnya kan agak berisiko juga terhadap psikosomatis, penyakit-penyakit psikosomatis. Iya betul. Nah berarti Sobat IMC yang kalau memang kita udah ada yang tahu nih, udah pernah berobat sebelumnya dan ternyata kita didiagnosa ada miom di kandung di rahim kita ya dok ya, betul ya, di rahim kita, nggak perlu takut untuk tetap melanjutkan kontrolnya ke dokter obsgin karena nggak semuanya miom yang ada di rahim itu atau kista itu kita harus angkat rahim Sobat IMC. Nah dok, kalau dari pengalaman dokter sendiri dari banyaknya kasus yang dokter Kondang udah pernah tanganin, kalau mioma di rahim itu tuh paling muda bisa didapatkan atau pasien termuda dokter di umur berapa dok? Jadi kalau kita ngomongin tentang miom, maka harus kita ngomongin dasarnya. Miom hanya terjadi pada saat dia estrogen dependent. Jadi pada saat dia menstruasi, baru nanti ada bibit miomnya yang akan timbul menjadi besar. Setiap kali dirongsang oleh estrogen, setiap kali dia akan bertambah besar. Sehingga paling muda pun ya paling tidak. Kalau sudah haid berarti? Sudah pernah haid, paling tidak ya 6 bulan sampai setahun pernah haid, tapi saya jarang menemukan yang di rata-rata sih usia
yang termuda 19 tahun saya pernah, 20 tahun ada pernah, miumnya banyak, 21 tahun miumnya banyak, ada juga yang 2 kali operasi tidak mengangkat rahim loh ya, Iya. hanya mengambil mium, terus kemudian 5 tahun kemudian timbul miumnya lagi, kita ambil lagi, kebetulan dia nona belum menikah, jadi kita konservasi rahimnya supaya nanti bisa dibutuhkan lagi pada saat membutuhkan untuk reproduksi. Oke. Karena organ reproduksi untuk baik bayi tabung maupun organ reproduksinya hanya di rahim gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi untuk umur termuda 19 tahun. Nah, tuh sobat IMC, umur termuda di 19 Ya, tahun. yang Jadi, saya temuin ya. Iya, Nah, yang Iya. pernah dokter tangani Iya, ya, Dok ya. Nah, kalau misalkan setelah proses pengangkatan miom tadi, Dok, itu proses operasinya seperti apa? Dan itu sebetulnya operasi yang besar atau gimana sih, Dok? Berapa hari dirawatnya? Kan kadang sobat IMC nih juga takut ya, ini operasinya berdarah-darah kah, jadi nggak bisa jalan atau mungkin nggak bisa berhubungan seksual takutnya. Oh, Ah, jadi kalau operasinya sendiri sih kita sudah ngembangin, bahkan saya sampai ngambil miom itu atau sampai ngangkat rahim pun perawatan cuma 2 malam ya. oh, Dan kita juga untuk menjaga painlessnya juga, kita misalnya habis operasi pagi gitu, siang sore udah jalan. Jadi sudah kita kembangin ke teknik enhanced recovery after gynecology surgery. Jadi percepatan penyembuhan dan minimal nyeri di pasien-pasien operasi ginekologi juga sudah kita kembangin. Jadi kita 2 malam lah. 2 malam. Perawatan 2 malam. Rata-rata sih 2 malam ya. Iya, 2 malam. Nah, kalau untuk metode operasinya, Dok, itu pasti operasi yang besar dengan sayatan kan, karena mungkin kalau Oh, iya. juga, maunya tetap pakai bikini mungkin. Ya, kalau ginekologi kan kita bisa kembangkan laparoskopik. Oh, Jadi minimal laparoskopik. invasive surgery, Ya. itu kan titik aja. Ya, Kalau sesar nggak mungkin kan pakai laparoskopi ya. Kalau untuk ginekologi keuntungannya kita bisa menggunakan minimal invasive surgery, kayak gitu, laparoskopik maupun hysteroscopik. Jadi kita udah ngembangin sampai ngangkat rahim, ngambil miom, semua sudah kita lakukan dengan laparoskopik. oke. Jadi sayatannya kecil, IMC Ya, people. titik aja kalau Iya, laparoskopi titik mah. aja. Oke deh. Nah, Gitu. jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut operasi. Sayatan operasinya hanya bisa berupa titik gitu Iya. ya, Dok ya. Dan pemulihannya pun cepat. Recovery cepet. Hanya 2 malam perawatannya. Kalau perawatan 2 malam. Pernah saya nyoba semalam, banyak juga yang Iya. mau, tapi kan kadang-kadang dok saya pengen istirahat 2 malam, ya udah staycation aja dulu. Kalau Oke. kecuali keadaan darurat misalnya, Oke deh. itu baru. Nah, berarti nggak perlu takut Sobat IMC untuk melanjutkan perawatan atau treatment kalian kalau memang kalian sudah didiagnosa Kista. ada miom atau kista Iya. di rahim kalian. Karena ternyata ini bukan sesuatu yang menyeramkan ya, Ya, Dok ya. kita usahakan konservasi mungkin, Betul. sekonservasi mungkin. Nah, misalkan kalau tetap dibiarkan, Dok, kita udah ada miom tapi kita biarkan, itu bisa ada potensi membesar atau apa Kalau yang potensi membesar ada. dipengaruhi oleh Ya, apa, Dok? kira-kira? dipengaruhi oleh hormon estrogen kalau miom. oleh Jadi hormon. karena ada estrogen dependent kan miom. Iya. Jadi yang tadi saya ceritakan miom diambil terus kemudian ada bekas tidak bisa, karena kan menyangkut semua, masih nona, ada beberapa bagian harus 2 kali operasi juga ada dengan jarak 5 tahun loh ya, Iya. bukan jarak langsung gitu kan. Karena timbul lagi setelah menstruasi 5 tahun baru ada lagi miom, kita ambil lagi supaya bagian rahim itu masih tetap bagus untuk proses reproduksinya. Oke deh, sip. Thank you banget Dokter Kondang Makasih. buat ngopi santai Iya. kita hari ini. Kalau gitu, Makasih Dr. Elda. untuk penutup ada yang mau disampaikan, Dok, buat sobat-sobat IMC? Ya, untuk kasus-kasus ginekologi, sobat IMC bisa datang ke IMC Tangerang atau untuk datang menemui kita. Kita bisa melakukan teknik operasi laparoskopi. Alat kita sudah sangat canggih. Kita mempunyai alat laparoskopi 2, layarnya pun bisa dilihat 2 atau 3, dan pasiennya nyaman, bisa pulang dengan cepat. Luka operasinya kecil. Saya pikir sih tidak ada kekhawatiran untuk operasi ginekologi, apalagi operasi konservasi.
Jadi kita melakukan sekonservasi mungkin, tidak perlu, kalau memang tidak perlu diangkat, kita tidak angkat, kita hanya mengangkat masa tumornya yang perlu kita angkat kalau dia jinak. Terima kasih. Oke, thank you Dokter Terima Kondang. kasih, Dr. Alda. Sehat selalu Sobat IMC. Iya. Bye-bye. Bye-bye.